Ya, kemudian yang kedua adalah replication. Ya. Ya. Nah, nanti yang jadi pertanyaan biasanya adalah mengapa, ya, mengapa diperlukan, ya, 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 mengapa diperlukan, ya, mengapa diperlukan, ya, mengapa perlu diulang, ya, tadi, ya, observational unitnya tadi mengapa harus lebih dari satu, mengapa experimental unitnya harus lebih dari satu, kemudian ada randomization, ya, ini prinsip, mohon maaf, ya. Nah, sering terjadi teman-teman lupa tidak melakukan randomisasi, ya, tidak melakukan pengacaan, ya, bukan diacak-acak lo ya. Jadi kalau saya mengatakan pengacaan, randomisasi, ya. Nah, pada saat experimental unitnya heterogen, maka dilakukan apa yang disebut di stratifikasi atau di blocking. Ini untuk teman-teman yang biasa apa itu, ya, cuar, ya, kuar-kuar kalau saya mengatakan, perhatikan. Kalau di situ tidak diblok, ya, teman-teman yang suaranya apa itu ada salto atau apa itu, kalau tidak diblok, wah nanti suaranya kayak kelenengan, mohon maaf, tahu kelenengan ya, kelenengan saja dia diblok. Perhatikan pada saat teman-teman melihat pertunjukan wayang kulit, mengapa kendang itu mesti diletakkan di situ, mengapa gong itu diletakkan di tepi, mengapa bonan itu harus di situ, itu yang disebut dengan blocking. Ya, nah teman-teman yang senang teater mesti tahu apa itu yang disebut dengan blocking, ya. Mengapa ini keluar duluan? Kok bukan yang itu yang keluar duluan? Ya, jadi itu ya di stratifikasi. Ya. Nah, perhatikan yang pertama, ya, mohon maaf ini sering salah paham, ya. Good eksperimen akomparatif, ya. Karena ide dasar dari percobaan memang membandingkan awalnya, ya. Namanya aja percobaan, membandingkan. Ya, percobaan dulu, ya, pada saat dikembangkan di Rothamsted itu adalah compare, ya, compare, yang membandingkan dia. Mengapa? Kan teman-teman ini kan generasi muda, agen perubahan. Ya, jadi ya mahasiswa itu kan the agents of change. Artinya apa? Teman-teman ini adalah innovators. Teman-teman ini kan harapannya nanti menjadi inovator. Ya. Apa bedanya inovator and inventor? Teman-teman harus bisa membedakan. Inovator adalah change a little bit. Ya, jadi inovator itu hanya mengubah sedikit saja, mohon maaf ya. Makanya ya, mengapa kalau nari itu kreasi bukan inovasi, teman-teman tahu, ya. Ya, teman-teman tahu. Perhatikan jenis ya. Ya, jadi teman-teman inovator dan inventor itu beda. Ya, inventor should be something new, perhatikan ya. Inventor should be something new. Ya, merakit varietas unggul, ya, itu dia adalah inventor, perhatikan ya. Ya. Nah, kalau teman-teman ya, teman-teman senang belajar inovasi ya, di Deutsche Welle ya, di radio Jerman itu ada satu program ya yang namanya itu inovasi. Ya, itu dari mana saja. Ya, dari mana saja. Ya, dari mana saja. Ya, inovasi bidang apa saja, kadang-kadang sosial juga dimasukkan. Ya, innovation dia nyebut ya. Jadi itu dari banyak negara, tidak hanya dari Jerman ya, dari banyak negara ya, dari banyak negara ya. Jadi perhatikan. Nah, karena inovasi adalah
to improve, ya perhatikan, inovasi adalah to improve the performance, perhatikan, ya. Jadi teman-teman ya melakukan sedikit perbaikan, ya melakukan sedikit perbaikan karena sebagai inovator. Nanti ya udah dokter buta, nah insya Allah teman-teman inventor, ya. Jadi itu, ya, ya. Ini contoh saja. Ideally, ya, ideally the experiment group is compared to the concurrent controls rather than to historical control. Ini yang kadang-kadang teman-teman lupa, ya. Nanti kalau melakukan percobaan, pembandingnya itu diikutkan sebagai salah satu perlakuan. Itu ada baiknya, ya. Jadi jangan baik the history. Oh, biasanya ini itu kondisinya seperti ini, tidak boleh karena itu sering, ya. Itu sering nanti, ya. Jadi keragaan, ya, apalagi kalau yang barang hidup, ya. Kalau bahan percobaan teman-teman itu adalah bahan hidup, itu keragaannya akan dipengaruhi oleh lingkungan, ya. Oleh lingkungan, ya. Ya. Nah, replications, perhatikan, mengapa perlu diulang, ya? Mengapa perlu diulang, ya? Jadi, ya, ulangan itu penting. Mohon maaf, ya, ulangan itu penting. Karena untuk mengetahui kemampuan, ya, kemampuan seseorang, ya. Jadi agar supaya hasil penelitian kita itu lebih teliti, kalau saya boleh mengatakan, ya, meskipun bahan percobaan kita itu homogen, mohon maaf, kadang-kadang tidak homogen 100%, ya, as a genetic background biasanya, ya. Jadi mohon maaf, ya, jadi to reduce the effect of uncontrolled variations, perhatikan, ya, to reduce, ya, jadi itu penggunaannya replikasi, ya, harus diulang. Makanya nanti di dalam ya, harapan saya teman-teman ini semua pengen jadi inovator atau inventor in the future, ya. Makanya jangan kalau melakukan praktikum ya dilakukan dengan benar, mohon maaf, ya. Jangan kemudian data ulangannya dikarang, ya, tidak boleh, ya. Nah, yang lebih penting lagi adalah estimate the variability in response that is not associated with treatment different. Berarti, ya. Saya kebetulan punya anak kembar, identik, ya, secara genetik, maka dia sama persis. Ya, kalau teman-teman di rumah kebetulan kalau orang tuanya kaya, ya yang paling mudah itu, ya, kalau putra kembar seperti Pak Tar itu dulu, ya, itu dulu beli sepeda motornya bareng, ya, beli sepeda motornya bareng, mereknya sama, cc-nya sama, ya toh, ya, tapi nanti performan dari sepeda motornya itu beda, ya. Anak saya juga sama, ya, anak saya juga sama, ya. Karena dulu performanya waktu di SMP agak berbeda, maka dia tidak mau dalam satu SMA, berarti, ya. Kemudian kuliah juga gitu, nggak mau dalam satu fakultas, berarti, ya. Saya hanya ingin mencontohkan itu pentingnya ulangan, ya, pentingnya ulangan karena, ya, setiap individu itu dia bisa terjadi, dapat terjadi tanggapannya terhadap pemberian perlakuan itu berbeda, ya. Improve the reliability of the conclusion drawn from the data, perhatikan, ya. Pada saat teman-teman melakukan percobaan, ujung-ujungnya nanti teman-teman harus membuat kesimpulan, ya, dan sedapat mungkin, mohon maaf, diulang, perhatikan, ya, diulang,
Dapat mungkin kalau ada orang yang mengulang penelitian teman-teman, ya, contohnya apa? Contohnya, ya, karena ini hubungannya dengan industri, ya, hubungannya dengan industri, ya. Teman-teman bisa lihat sepeda motor itu, kalau mereknya sama, cc-nya sama, tahunnya sama, ya, ya, mestinya dibeli tahun berapapun, ya dia bentuknya masih sama, berarti. Ya, artinya apa? Artinya ya kalau Astrea itu ya kayak begitu. Konklusinya kalau Astrea itu ya kayak begitu. Kalau baru ya, ya. Jadi kalau Astrea itu ya kayak gitu. Supra X ya kayak begitu. Ya, ya. Nah kemudian yang berikutnya adalah to quantify uncertain claim. Ya, ya dengan ya. Jadi ada yang mengatakan ya adanya ulangan itu untuk menduga apa faktor kebetulan. Uncertain claim itu kalau saya kan kebetulan. Ya, jadi kebetulan. Ya, itu gunanya ulangan. Mohon maaf, nah teman-teman ya kalau dulu waktu di apa SMA di SLTA mungkin kalau melakukan percobaan, saya tidak tahu apakah apa anak SLTA ya anak SLTA kelas 3 kalau saya dulu karena sudah diajari ya melakukan penelitian di SMA IPA biasanya itu diajari ya, tapi nggak pernah diberitahu manfaat ulangan itu apa. Pokoknya praktikum dengan pendekatan penelitian ya. Ya, kemudian nanti di apa di semester ke-6 biasanya kemudian kita diminta melakukan menulis apa itu karya ilmiah berarti ya zaman saya dulu. Ya, nah ini adalah contoh ya manfaat replications ya, ini manfaat replication kan. Jadi ini ya ini yang selalu saya contohkan. Kalau tidak ada ulangannya maka teman-teman akan kebingungan. Ya, tapi ya yang kiri ini 1 mouse per group, ya, yang kanan dia 10 mice per group, ya. Jadi datanya kita tahu, ya, datanya kita tahu. Jadi kalau tikus diberi, ya tahu, yang satu, ya, makanya ada ini yang namanya eksperimen, ya, yang satu diberi air biasa. Satu diberi air ditambah garam. Tentu saja, ya kalau tidak ada ulangan ya kita hanya tahu segitu, ya. Tapi kan selalu saja akan ada, ya akan ada. Nah ini kita lihat, ya. Kalau ulangannya 10 maka kita lebih yakin dengan hasil percobaan kita, ya. Jadi it's about our trust kalau saya, ya. It's about our trust, bahwa our belief, oh data saya benar, ya, data saya benar. Ini yang sangat penting, ya. Nah, mengapa random, ya? Mengapa harus dilakukan pengacaan, ya? Mengapa harus dilakukan pengacaan? Ya, jadi pengacaan ini dilakukan untuk, jadi ya. Untuk menghindari yaitu adanya saling ketergantungan, ya. Saya tadi kan bilang toh at random does not mean partially, ya. Jadi ya pengacaan itu tidak berarti diacak-acak sesukanya sendiri, ya. Jadi randomisasi pengacaan itu penting di dalam percobaan. Ya, jadi tapi jangan diacak-acak, ya. Nah, kalau zaman saya dulu, mohon maaf, saat saya dulu ya masuk pertama di Jogja itu tahun 79, tahun 80 itu baru ada desktop, laptop belum ada. Ya, laptop itu belum ada, ya, dulu desktop. Sehingga kalau awal-awal ngajari pengacaan itu pakai random number, biasanya ada di buku, buku experimental design di belakang. Ya, kalau kebetulan tidak punya bukunya, biasanya menggunakan teknik arisan, ibu-ibu itu, ya, teknik arisan itu, ya, itu randomisasi, ya, diacak.
agar supaya manfaat pengacaan teman-teman tahu pada saat ibu-ibu itu arisan itu, biar nggak ada yang ngeyel, mohon maaf, karena kalau tidak semua nanti bisik-bisik, aku disik, aku disik ke, ono sing ngomong aku carry wae, ya, nah, tapi sekarang biasanya random number pengacaan ini dapat digunakan bantuan komputer, enggak mas? Ya, nah ini ya, jadi ini ya, jadi mengapa perlu di randomisasi? Ya, to eliminate the influence of systematic bias on the measured value. Ya, jadi perhatikan. Ya. Kemudian kalau dalam bahasa statistik tentu saja randomization allows us the latter use of probability theory. Ya, jadi kita dapat menggunakan teori peluang, ya, and so gives a solid foundation for statistical analysis. Ya, jadi randomisasi itu berguna untuk nanti analisis statistik karena basisnya adalah uji hipotesis itu teori peluang, ya, teori probability. Ya. Nah ini blocking, ya. Ini blocking. Tadi saya sudah mengatakan, ya, blocking. Ya. Grouping of similar experimental unit, ya. Jadi kalau experimental unitnya itu sangat beragam, mohon maaf, ya. Nah, tetapi dapat dikelompokkan, ya, dikelompok-kelompokkan, nah maka stratifikasi ini menjadi penting. Ya, nah teman-teman waktu SMA biasanya melakukan stratifikasi. Ya, saya yakin karena kehidupan ini biasanya harus memilih, maka teman-teman melakukan stratifikasi atau blocking. Ya, teman-teman yang senang pur, ya, tadi senang nyanyi bareng itu biasanya kan ada ya blocking. Ya, jadi ya yang di kiri ini yang kelompok apa, yang kanan mohon maaf dari suara biasanya, ya, dari suara. Nanti kemudian diatur, ya. Jadi itu yang disebut dengan, ya. Nah, gunanya untuk apa? To eliminate the effect of, ya, jadi di situ, ya, confounding variables. Jadi kemarin kita bicara Nuisance factor, ya, jadi Nuisance factor, ya, nuisi, ya. Nah ada istilah lain yaitu confounding, ya, dia yang ikut, mohon maaf, ya, dia ikut nanti, ya. Nah ini adalah, mohon maaf, ini contoh, ya, ini contoh, ya, ini contoh, ya, ini contoh, misalnya ini adalah kandang, mohon maaf, ya, ini kandang. Ya, nah ini selalu saya gunakan untuk memperjelas teman-teman. Kalau saya mau menguji 4 perlakuan, ya, 4 ulangan, maka banyaknya unit percobaan berapa yang mau dipakai? Tentu saja 16, ya, 16 unit percobaan, ya, 16 unit percobaan, ya, 16 unit percobaan. Ya, unit percobaan yang di dalamnya karena ini kandang tergantung. Kalau ayam, nah, dalam satu kandang kan biasanya mungkin terdiri dari 100, ya, 100 ayam yang umurnya sama persis. Mohon maaf, ya. Dalam satu unit percobaan itu umurnya sama persis, bahkan dalam 16 kandang ini umurnya sama persis, jenisnya sama persis, mohon maaf, ya, jenisnya sama persis, umurnya sama persis, diberi makan sama persis sebelum diberi perlakuan. Karena dia sama persis, maka asumsinya adalah homogen. Kalau homogen, memberi perlakuannya gimana? Bebas, mohon maaf. Jadi sebagai contoh ini yang pertama, ini A, kemudian B, ini B, ini C, ya, ini pengacaan, ini randomisasi, ya, ini D, jadi perhatikan, ya, ini, ya,
Jadi ini bebas ya. Tuanya itu bebas, tetapi jumlahnya dia harus 4. Perhatikan. Ya, 4 sebagai ulangan. Ya, perhatikan di sini ya. Ini A, ini A, ini A, ini A. Ya, tapi di sini B, di sini B, tidak apa-apa dalam satu baris. Karena dia homogen. Ya. Dalam satu kolom ada yang sama. Ya, kolom 1 perhatikan. Ada D, dia ada D. Tidak masalah. Kolom 2 ada B, dia ada B. Ya, kolom 4 ada C, dia ada C. Perhatikan. Ya, ya perhatikan. Jadi ini yang pertama, ya ini yang pertama, ya. Nah, kasus yang kedua di sini saya gambarkan, mohon maaf. Nah, sekarang unit percobaannya tadi ayamnya umurnya sama, ya, ayamnya umurnya sama. Tetapi yang terjadi adalah strainnya beda dia, ya strainnya beda, ya strainnya beda karena nggak cukup atau strainnya sama tetapi DOC-nya nggak cukup sehingga hari ini jadi umurnya beda sehari-sehari dia. Ya, perhatikan ini beda sehari-sehari. Ya, oleh karena itu di situ kita lakukan yang disebut dengan stratifikasi, ya. Dikelompokkan, ya. Mohon maaf yang sama tadi unit percobaannya yang sama. Dikelompokkan tadi. Ya, ini contoh yang paling gampang. Ini basisnya berarti hanya umur DOC-nya, ya, umur DOC-nya, ya, umur DOC-nya. Ya, kalau sehari biasanya ya, ada yang mengatakan bedanya hanya sehari bakar, tapi tidak usah. Ya, tapi ini contoh, ya. Nah, bagaimana kemudian pengacakan, ya? Bagaimana kita menempatkan memberi perlakuannya, ya? Jadi perhatikan di sini. Ya, perhatikan di sini, ya. Jadi, ya, ini semua perlakuan dia harus diberikan, ya. Ada unit percobaan yang tadi, yang homogen tadi, yang 4 tadi. Tapi dia homogen, umur ayamnya dia sama. Ya, umurnya dia sama. Ya. Nah, ini yang kedua, perhatikan. Yang kedua, perhatikan. Nah, ini yang ketiga, perhatikan. Ini yang keempat, perhatikan. Nah, sekarang dia dalam baris, dia tidak ada perlakuan yang sama. Ya, dalam baris tidak ada. Nah, sekarang perhatikan. Mengapa ini? Berarti kita nanti dapat menduga perbedaan antar umur. Ya, perhatikan di sini ya. Antara baris 1, baris 2, baris 3, baris 4 ini kalau terjadi keragaman, terjadi perbedaan data, itu dapat dikeluarkan efeknya, yaitu yang disebut dengan nanti efek blok. Ya, ini efek blok ya. Jadi perhatikan di sini ya. Prinsip dasar percobaan itu yang kayak begini. Ini yang paling gampang. Nanti ada banyak yang complicated. Ya, karena ini teman-teman S1, maka yang penting teman-teman bisa memahami, ya. Ya, teman-teman bisa memahami, ya. Nah, ini ya, ini yang randomisasi, perhatikan ya. Ya. Tuh, ya, jadi ya. Nah, ini ya. Randomization and stratification, ya. If you can and want to fix a variable, ya. Ya, ya. If you don't fix a variable, stratify it. Ya. If you can either fix nor stratify a variable, randomize it. Jadi perhatikan nanti seringkali ya teman-teman kalau melakukan percobaan di lapangan itu banyak kendala. Maka teman-teman ya kendala kesehatan misalnya ya, kendala keuangan, maka step by step proses adalah penting. Caranya gimana agar supaya apa nanti pada saat mau nyusun skripsi kira-kira agar supaya biayanya serendah mungkin, maka dari sekarang teman-teman ya, meskipun sekarang ini teman-teman kan boleh tidak di Jogja toh, tetapi kalau saya mengatakan lebih baik di Jogja, sering komunikasi dengan dosen pembimbing akademik atau
dosen pembimbing yang menurut teman-teman mudah untuk diajak ngomong, ya. Siapa tahu nanti dapat membantu pada saat teman-teman harus menyelesaikan tugas akhir, ya itu penting harusnya, ya. Ya, nah sekarang kita bicara percobaan itu sendiri. Sekarang, ya tadi ada yang mengatakan single factor eksperimen. Ya, single factor eksperimen. Artinya perlakuannya itu hanya terdiri dari satu faktor, ya. Ya, jadi one types. Ya, karena hanya satu faktor, maka there is no treatment design. Ya, biasanya tidak ada ya rancangan perlakuan. Ya, jadi ya satu faktor. Ya. Yang penting arasnya bagaimana. Ya. Kemudian yang kedua adalah multiple factor eksperimen. Ini yang true eksperimen, ya. Jadi mohon maaf ya. Kemarin di awal di minggu pertama kita diskusi ada beberapa. Jadi yang pertama adalah pre atau trial and error, ya. Kemudian yang kedua quasi, ya. Quasi itu kalau teman-teman lupa melakukan pengacaan, makanya saya ingatkan benar, jangan sampai lupa melakukan randomisasi, ya. Kemudian yang ketiga adalah true experiment, ya. Nah, kalau true experiment, nah kemudian ada multiple factor eksperimen, atau biasanya disebut dengan factorial eksperimen, ya. Treatment consists of at least two factors. Tadi, ya, kalau Pak Tar bicara sumber nitrogen dan dosis nitrogen itu boleh. Kan is already two factors, ya. Already two factors, ya. Source and the dosage of nitrogen, ya. Ya, we are interested in the interactions identification. Ya, kalau teman-teman melakukan percobaan faktorial itu nanti berarti teman-teman ya tertarik pada mengkaji keberadaan interaksi antar faktor, ya. Nah, oleh karena itu di situ kita harus pintar-pintar melakukan apa yang disebut dengan merancang perlakuan atau treatment design. Ya. Nah, tadi ada experimental design, ya, biasanya kita ya di dalam bahasa di dalam bahasa percobaan nanti ya ada rancangan lingkungan, ya, environmental design kalau saya biasanya mengatakan, tapi itu adalah experimental design itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah treatment design. Nah, saya pesan aja untuk teman-teman ya, teman-teman mahasiswa, kalau harus melibatkan ya beberapa faktor dalam membuat perlakuan, dalam mengembangkan perlakuan, jumlah faktornya jangan terlalu banyak. Karena kalau faktornya terlalu banyak, itu nanti akan mempersulit teman-teman sendiri, ya. Nah, ini yang disebut interaksi, ya. Jadi mohon maaf ya. Jadi interaksi itu adalah suatu kondisi ya in which the simultaneous influence of two is not additive. Jadi perhatikan ya. Jadi efeknya berbeda. Ya, jadi perhatikan dia. Ya, jadi ini aditif ya. Yang pertama ini biasanya sejajar. Ya, jadi misalnya di sini ya. Jadi ini misalnya ada dua faktor di sini ya. Types of water ya, and ini the diet ya. Ini the diet habit kalau saya mengatakan ya. Ya, ini ya the diet habit ya. Kemudian tekanan darahnya diukur, perhatikan ya. Ini yang normal diet ya, ini yang normal diet ya. Ya, jadi perhatikan ini yang ya normal diet ya. Tekanan darahnya biasanya gimana ya? Kalau diberi ya ini ya plain water sama salt water. Nah, kebetulan ini
ya dia sama. Tapi pada kasus yang lain, mohon maaf ini hanya untuk menggambarkan saja, dia terjadi interaksi. Hati-hati ini gojekan, mohon maaf ya. Kalau orang yang suka mengkonsumsi makanan berlemak, hati-hati ya, makanan berlemak ya. Ini tadi contohnya kan mouse ya, makanan berlemak ya, hati-hati, jangan terlalu banyak menggunakan garam ya, nanti tekanan darahnya dia akan naik sangat drastis ya. Jadi makanya kemudian di Jogja dikembangkan apa? Siapa yang senang sate ya, jadi ada sate kelatak. Perhatikan, nah, sate kelatak itu sate yang tidak dibumbui, karena salah satu bumbu di dalam sate itu ada garamnya, supaya ya, karena ada cerita kalau habis makan sate kambing itu nanti tekanan darahnya kan akan meningkat drastis. Zaman dulu ya, sekarang ada yang mengatakan nggak apa-apa ya, ini gojekan saja ya. Nah, kemudian mohon maaf ya, kemudian di dalam bahasa statistik nanti ada, yaitu apa yang disebut dengan uji signifikansi atau significance test ya. Itu digunakan untuk test of statistical hypothesis. Kalau nanti teman-teman ya pada saat ingin menulis tugas akhir ya, di dalam proposalnya itu ada hipotesisnya. Ya, nah yang adalah teman-teman biasanya ya menulis hipotesis tapi nggak tahu maksudnya. Mohon maaf, makanya saya biasanya nggak suka ya, saya nggak suka ya. Makanya ya significant test ini tergantung pada statistical distributions ya, which follow by our data types ya, ya. Nah, itu nanti ada berhubungan dengan hipotesis ya. Nah, karena kita comparisons, maka ada konsep difference between, perhatikan. Nah, kemudian di situ ada apa yang disebut dengan critical value, teman-teman ya, nilai kritis. Jadi ya, ini contoh saja, kalau dia mengikuti distribusi normal baku ya, ini 2 ekor ya, maka teman-teman tahu bagaimana ya melakukan uji signifikansi, kalau saya biasanya mengatakan ini berhubungan dengan uji hipotesis ya. Nah, ini adalah hipotesis ya. Nah, ini yang kadang-kadang ya, jadi hipotesis testing atau significance testing ya. Jadi di sini, jadi perhatikan di sini ya. There are 4 steps to conduct a hypothesis test. Kalau teman-teman nanti di dalam proposal skripsinya itu ada hipotesis. Yang pertama adalah state the null and the alternative hypothesis. Teman-teman tahu itu ya. Kemudian state the significance level. Biasanya teman-teman alfanya berapa? 5%, 10%. Ya, mohon maaf ya. Kemudian yang harus dilakukan adalah collect the data, ya, compute the sample statistic and compute the p-value under H0. Perhatikan. Jadi kalau saya biasanya mengatakan data harus ditransformasi, data harus di revalue, ya. Kalau saya mengatakan ya mendasarkan diri pada distribusi yang diikuti oleh data kita. Ya, jadi ada yang mengatakan statistic calculations biasanya ya. Ada uji T, ada uji set, ada uji F, macam-macam. Ya, macam-macam ya. Ya, jadi kemudian make decisions. Ya, meskipun ada yang tidak setuju ya, kalau saya untuk D1 bahasanya if the p value less than alpha, biasanya dari sufficient evidence ya. Yang penting itu adalah evidence ya. Jadi ya, evidence to reject H0 ya, menolak H0 ya. If
p-value less equal than alpha, perhatikan bigger or similar than alpha, there is not sufficient evidence to reject the H0. Jadi perhatikan, ya. Ya. Nah, yang lebih penting lagi adalah you can never prove the null hypothesis. Ya, you can only state whether or not you have evidence. Perhatikan. Ya, yang penting di situ adalah evidence to reject. That's it. Ya, jadi perhatikan. Itu adalah hal-hal yang mohon maaf, ya. Itu hal-hal yang ini menyangkut mohon maaf, ini menyangkut statistical experimental design, ya. Nah, ini p-value, ya. Jadi ini p-value. Ada yang nggak setuju dengan p-value, ya. Tapi ya, jadi sini sudah, ya. Jadi ini, ya. Kemudian statistical power kadang-kadang juga ditanyakan, ya. Jadi ya ini the power of the test, tetapi ya kita bicara the power of test biasanya. Jadi ada error 1, error 2, ya. Nah, itu berhubungan dengan statistical power, ya. Ya, statistical power, ya. Nah, perhatikan ya the power of the test ini tergantung apa saja, ya. Jadi di situ ya ya semuanya relatif sudah ya ini ya. Jadi perhatikan tadi ya sample size ya ini ya biasanya kita jarang di percobaan ya, sampel size-nya berapa itu jarang, tetapi mohon maaf ya, nanti untuk patokan biasanya saya dulu gojekan, tidak tahunya saya tidak tahu mengapa gojekan saya itu jebule tadi koyo kebijakan. Ya, nanti kalau teman-teman melakukan percobaan untuk menentukan ulangannya itu berapa, dilihat dari nanti teman-teman mengetahui degrees of freedom error, ya. Jadi nggak tahunya itu ada kesepakatan di Kementerian Pertanian kalau nggak salah, degrees of freedom error itu harus lebih besar 15, ya. Jadi mohon maaf, ini hanya bocoran saja di bimbingan saya biasanya, ya, pada saat merancang percobaan itu sudah, ya, itu selalu kalau basisnya eksperimen itu selalu saya minta sebelum melakukan percobaan itu harus dihitung dulu, ya, diduga dulu kira-kira degrees of freedom-nya berapa. Jadi mungkin itu, mohon maaf pertemuan kita untuk pagi hari ini, mohon maaf siang hari ini, ya. Jadi lebih kurangnya mohon maaf, masih ada waktu mungkin, ya. Kira-kira 5 menit ini ada yang mohon maaf ini ya, kalau ada pertanyaan ya, kalau ada pertanyaan saya persilahkan, ini chattingannya masih kosong ya, silahkan kalau ada pertanyaan ya dengan mengklik ya, dengan monggo silahkan kalau ada pertanyaan. Halo, ada pertanyaan? Ini ada juga Mas Habib, nanti agar supaya Mas Habib dapat juga membantu saya, ya, kalau saya tidak dapat menjawab. Ya, ada pertanyaan? Ini masih ya, tadi mohon maaf. Ini masih di awal-awal ya, agar supaya kita mempunyai pemahaman yang sama. Yeah. Ada pertanyaan? Halo Mas Habib. Oh ya, ini dari saya belum ada. Ya, kita kan maksimum hanya 50 menit toh Mas Habib.
Leres Pak Tar. Nah, makanya terlalu lama kasihan mahasiswanya. Kasihan mahasiswanya bayarnya larang. Monggo silakan teman-teman kalau ada pertanyaan ya. Kalau tidak ada pertanyaan mungkin pertemuan kita hari ini saya cukupkan sekian dulu, lebih kurangnya mohon maaf. Kita ketemu minggu yang akan datang ya. Kalau tidak ada pertanyaan, tapi kalau ada pertanyaan masih saya tunggu ini meskipun sudah terlambat ya. Ini sudah terlambat kira-kira berapa ini? 2 menit ya. Ya. Izin bertanya Pak, bisa dijelaskan kembali perbedaan experimental unit dengan observational unit. Nah, siapa yang bisa membedakan ya? Jadi experimental unit, perhatikan, experimental unit itu adalah unit nanti yang akan digunakan untuk percobaan. Artinya unit yang akan diberi perlakuan. Ya, nah experimental unit itu bisa bisa berbentuk only one individu, ya, bisa hanya satu individu, tetapi juga dapat terdiri dari beberapa individu. Kalau ini barang hidup, mohon maaf, kalau ini barang hidup, ya, kalau ini barang hidup, ya. Nah, kalau misalnya dalam satu experimental unit, misalnya sapi. Ya, kalau di pertanian mungkin pohon durian, ya, satu pohon durian mau diperlakukan, ya, ya, teman-teman bisa membayangkan di situ, ya, ya, jadi pohon durian, misalnya kayak gitu, ya. Nah, observational unit itu adalah teman-teman boleh saja mengambil a part of the experimental unit, ya, a part of the experimental unit. Misalnya kalau teman-teman dari ilmu tanah, biasanya kalau lahan, ya, perhatikan, ya, teman-teman mengambil contoh tanah, kemudian contoh tanah, ya, itu masih nanti diambil hanya sebagian kecil saja, itu untuk diobservasi. Perhatikan ya, tapi is a part of the experimental unit. Yang kadang-kadang teman-teman bingung itu membedakan populasinya apa, ya, karena populasi itu nanti akan berpengaruh kepada how wide is our conclusion must be, ya, seberapa luas nanti kesimpulan yang akan kita kembangkan. Ya, nanti experimental unit experimental materials itu kemudian dia mewakili siapa, ya, dia mewakili siapa. Kemudian nanti di dalam experimental unit dan ada sampling unit atau observational unit, ya. Nah, itu nanti kalau itu dia akan mewakili experimental unit kalau saya, tetapi dia juga mewakili populasi, ya. Nah, wajib atau tidak? Kalau saya observational unit itu wajib, ya. Observational unit itu wajib pada saat tadi dalam satu experimental unit itu terdiri dari beberapa, ya, dari beberapa misalnya individu, ya, itu wajib, ya, agar supaya tadi, ya. Mungkin itu, ya, jadi itu, ya. Sudah jelas ini dari Mbak, siapa ini? Dari Mas atau Mbak ini? Mas, Pak. Mas Noval, ya, jelas dong. Ya, kalau sapi teman-teman ya, kalau tadi ya kebijakannya pohon durian tadi ya perhatikan kalau hanya satu pohon ya itu observational, ya eksperimental, ya. Gampangannya begitu, ya. Tapi kalau teman-teman ngambil daun dari durian untuk dianalisis sebagai efek dari diperlakukan tadi, ya, sebagai efek dari diperlakukan tadi didung ain atau apa, nah maka observational unitnya kan bisa beberapa turunan dari pohon itu boleh sebenarnya, ya boleh, ya.
itu boleh, ya. Tapi kalau sapi kan nggak mungkin, nanti telinganya dipotong, ya. Jadi perhatikan sih. Ya. Ada pertanyaan yang lain? Jadi can be part of experimental unit, but it can be as an experimental unit. Ya. Mungkin itu. Masih ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada, karena ini hampir, mohon maaf ini, ya sudah terlambat kira-kira 10 menit, ya. Kalau tidak ada pertanyaan, bagaimana cara menentukan? Wah ini ada pertanyaan lagi ini, ya. Mohon maaf Pak I, saya masih bingung tentang pembuatan hipotesis dengan 4 tahapan tersebut. Bagaimana cara menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif? Ya, menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif kalau saya basisnya mendasarkan kajian pustaka. Ya, hipotesis nol dan hipotesis alternatif itu saling berlawanan. Tetapi yang dipercayai adalah hipotesis nol. Hipotesis nol itu selalu benar, is always correct. Mohon maaf, ya. Nah, yang sulit itu adalah yang ditulis biasanya, yang ditulis dalam proposal skripsi itu biasanya adalah hipotesis alternatif, ya. Hipotesis alternatif, ya. Apakah nanti ujinya 1 ekor atau ujinya 2 ekor? Lah itu yang nanti itu harus menjadi pertimbangan kita. Mungkin itu, ya. Jadi kalau H0 itu selalu benar. Biasanya H0 itu selalu ditulis bahwa pengaruh dari pelaku ini akan sama dengan pembanding, ya. Akan sama dengan pembanding, ya. Kemudian pengaruh dari perlakuan ini tidak sama dengan pembanding. Itu adalah hipotesis alternatif. Ini yang paling berpikir sederhana, tapi semuanya itu dikembangkan berdasarkan kajian pustaka. Mohon maaf, hanya ada beberapa Bapak Ibu nanti yang saya tidak setuju, nulis hipotesis itu sebelum kajian pustaka. Kalau saya jangan. Ya, dari permasalahan tujuan dibuat hipotesis. Nanti itu hipotesisnya tubruk. Teman-teman tahu ya, dalam melakukan kajian pustaka itu harapannya adalah to restrict, jadi untuk membatasi dia, ya. Jadi permasalahannya itu begitu luas dengan kajian pustaka, nanti ini loh fokus penelitian saya itu hanya mau di sini ini, ya, nanti diwujudkan dalam bentuk hipotesis. Mungkin itu, ya. Oke, sudah ya, sudah jelas ya, mohon maaf kalau sudah dokter, kalau sudah apa, mohon maaf, kalau sudah PhD selesai biasanya boleh nulis hipotesis itu sebelum kajian pustaka. Bukan saya, mohon maaf ya, bukan saya. Tetapi yang langkah lebih baik kalau nulis hipotesis itu setelah kajian pustaka. Ya, mungkin itu ya pertemuan kita hari ini. Sekali lagi terima kasih pada teman-teman sudah gabung dengan saya ya, membahas salah satu topik yang sangat penting, yaitu mengenai terminologi di dalam perancangan percobaan, ya. Mungkin itu, jadi kita ketemu lagi di hari Kamis minggu depan, ya. Saya akhiri, ini akan saya matikan. Matur suwun Mas Habib, sudah difasilitasi. Sami-sami Pak Tar.